Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Putri Naomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesastraan Jawa. Kesastraan Jawa itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sastra Jawa kuno, sastra Jawa pertengahan, sastra Jawa baru, dan sastra Jawa modern. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sastra Jawa kuno. Sastra Jawa kuno yaitu sastra yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno pada periode lebih dari abad ke-9 sampai abad ke-14 Masehi. Sastra ini ditulis baik dalam bentuk prosa atau gancaran maupun puisi atau kakawin. Pencakup genre sajak wiracarita, undang-undang hukum, kronik atau babat, kitab-kitab keagamaan. Diwariskan dalam bentuk manuskrip dan prasasti. Manuskrip yang memuat teks Jawa kuno bisa sampai ribuan, dan prasasti ada puluhan bahkan ratusan. Beberapa contoh karya sastra Jawa kuno dalam bentuk prosa, yaitu Candakarana, Sang Hyang Kamahayaningkan, Pramanda Purana, Adipurwa, dan lain-lain. Setelah itu ada karya sastra Jawa kuno dalam bentuk prosa atau kakawin. Kakawin Tertua Jawa 856, Kakawin Ramayana 870, Kakawin Krisnaya, dan Kakawin Sumansattatika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sastra Jawa pertengahan. Sastra Jawa pertengahan muncul di Kerajaan Majapahit mulai dari abad ke-13 sampai kira-kira abad ke-16. Setelah ini diteruskan di Bali menjadi sastra Jawa Bali. Karya sastra dalam bentuk prosa, yaitu Tentu Pagelaran, Calon Arang, Karawasrema, Paraton, dan lain-lain. Setelah itu ada karya sastra dalam bentuk kakawin atau puisi, Kakawin Dewa Ruci, Kakawin Sudamala, Kakawin Kidung Subrata, Kidung Sunda, Kidung Panji Anggreni, Kidung Sri Tanjung, dan lain-lain. Setelah itu ada sastra Jawa baru. Sastra Jawa baru yaitu kurang lebih muncul setelah masuknya agama Islam di Pulau Jawa dari Demak abad ke-15 dan 16 Masehi. Pada masa-masa awal zaman sastra Jawa, lebih banyak pula digubah karya-karya sastra mengenai agama Islam, yaitu Suluk Malang Sumirang, salah satu yang terpenting. Muncul karya sastra yang bersifat ensiklopedis seperti Serat Jatiswara dan Serat Centini. Gaya bahasa pada masa awal masih mirip dengan bahasa Jawa Tengahan. Setelah tahun 1650, bahasa Jawa gaya Surakarta semakin menjadi dominan. Setelah masa ini muncul pula remisasi sastra Jawa kuno, kitab-kitab kuno yang bernafaskan agama Hindu-Buddha, mulai dipelajari lagi dan diubah dalam bahasa Jawa baru. Karya sastra Jawa baru, contohnya Kidung Rumaksa ing Wengi, Kitab Sunan Bonang, Primbon Islam, Suluk Soekarsa, Serat Nitis Ruti, dan lain-lain. Setelah itu ada sastra Jawa modern. Muncul setelah pengaruh penjajahan Belanda dan semakin terasa di Pulau Jawa sejak abad ke-19 Masehi. Setelah itu para cendekiawan Belanda memberi saran para pujangga Jawa untuk menulis cerita atau kisah mirip orang barat, tidak selalu berdasar mitologi cerita wayang, dan sebagainya. Munculnya karya sastra seperti dunia barat, antara lain esai, roman, novel, dan sebagainya. Pada masa itu, genre yang cukup populer adalah tentang perjalanan. Gaya bahasa pada masa ini masih mirip dengan bahasa Jawa baru. Perbedaan utamanya adalah semakin banyak digunakannya kata Melayu dan juga kata Belanda. Beberapa contoh karya sastra modern yaitu Lelempaing Parwelana, Raden Mas Purwalelono 1875 sampai 1880. Rangsang Tuban Patmoswesastro 1931. Ratu Krisna Miharjo 1995. Tunggak Tungguk Jati oleh S. Smith. Cukup sekian presentasi saya tentang kesastraan Jawa. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.